wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara semua. Hari ini saya berada di Gelora Bung Karno. Saya akan mewawancarai masyarakat sekitar yang berolahraga di pagi hari ini, Sabtu 23 November 2024. Kita akan menggali pendapat masyarakat tentang Pilkada DKI Jakarta. Kalau boleh dibilang apa yang disebutkan kayaknya nggak sesuai ya Pak. Masalahnya saya lahir dan besar di Jakarta. Kalau untuk yang kayak gitu-gitu itu rasanya bukan cuma kota Jakarta, kota lain pun pasti ada. Kayaknya rasa untuk penyebutan seperti itu kayaknya nggak tepat banget ya. Mungkin ada tapi sebagian tapi kan tidak semuanya. Kenapa harus dikelompokkan, digaris besarkan, digeneralisasi? Ya, kayak gitu penyebutannya gitu loh. Rasanya enggak etis lah Pak. Ya pengangguran harus kerja dong. Kenapa harus mengambil janda-janda kaya? Karena janda kaya kan dia dapat dari suami yang terdahulu. Ajarkan anak-anak muda sekarang ya kerja yang bagus ya, yang bekerja halal. Sarannya ya kalau boleh pernyataan yang mengandung sara dan segala macam di kampanye itu jangan. Lebih baik apa yang dibangun untuk kota Jakarta itu dikedepankan. Menurut saya sebenarnya Ridwan Kamil itu tidak mengerti bahwa masyarakat Jakarta sesungguhnya. Dia datang dari Jawa Barat, masuk ke Jakarta, dan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung warga Jakarta. Oleh karena itu saya berharap pulang kampung saja Ridwan Kamil, balik ke Bandung. Jaga itu Bandung, jaga itu Jawa Barat. Jakarta milik orang Jakarta, bukan akang tapi abang. Kemarin juga ada statement mengenai dia melecehkan janda-janda. Sebenarnya dia tidak tahu segimana agungnya perempuan di dalam agama. Dia tidak bisa menyatakan janda-janda itu sampah, dan seenaknya aja dia bicara seolah-olah itu piala bergilir. Pertanyaannya, apakah dia mengerti agama atau tidak? Ini kita perlu adab budaya, bukannya bicara sembarangan. Sebagai seorang pemimpin dan calon pemimpin harusnya dia mengerti akan adab. Pulang ke kampung, jangan ikut-ikut. Akang ya akang, abang ya abang, jangan ikut campur. Kalau yang soal pelecehan perempuan nggak setuju. Janda dan tidak janda, justru itu mereka yang berjuang untuk keluarga. Nggak perlu dikawini atau gimana. Soal malas, kenapa Jakarta didatangi sama orang-orang dari luar? Nggak mungkin. Orang Jakarta itu ya rajin-rajin. Yang malas karena orang yang biasanya tuh udah hidup senang, mau mencari enak, melihat enaknya di Jakarta. Untuk menjadi pemimpin itu ya masuk akal lah. Kalau untuk kampanye itu yang ini sehat lah, gak usah itu berbau agama, saya tidak suka. Saya sangat tidak setuju. Kami orang Jakarta sangat rajin dan giat untuk mencari pekerjaan. Itu sangat tidak setuju. Itu tidak pernyataan yang mencerminkan intelektual. Apalagi janda. Saya janda itu melecehkan janda. Itu sangat-sangat tidak manusiawi, saya pikir. Pernyataan yang sangat salah. Satu aja sih, Ridwan itu bobotoh bukan Persija. Jadi kita tetap Persija mengalah. Jakarta punya gue, bukan punya aing. RK blunder ya, RK blunder. Blundernya karena memang itu nggak harusnya diucapkan seperti itu. Banyak yang berpendapat dari wakilnya sampai calon gubernurnya itu melakukan hal yang sama terhadap perempuan. Justru perempuan harus kita lindungi, bukannya kita lecehkan gitu. Apapun alasannya itu nggak bisa diterima masyarakat banyak. Kalau Siti Khadijah juga dikait-kaitkan pada kayak masa kayak zaman sekarang gini ya, karena memang itu juga salah satu statement yang bertentangan, apalagi menyebut nama pengangguran. Sensitif sekali. Lebih baik pulang ke Bandung daripada di sini menanggung kekalahan. Hah? Itu hanya lihatnya aja minoritas, ya kan. Mayoritas itu rakyat warga Jakarta itu pekerja giat, rajin, dan ulet. Dari pagi ketemu sore ketemu malam itu Jakarta itu pada rajin kerja. Kita kalau orang Jakarta dari kecil ya, jadi kita tahu
otak orang warga Jakarta. Dia hanya dengar dari masukan dari mana gitu Pak, masalah tentang warga Jakarta karena kota bokep gitu Pak. Kalau itu sebenarnya kayak mungkin guyonan Pak Suswono, cuma kan jadi booming Pak, jadi viral. Seharusnya jangan seperti perkata itu. Kalau menurut saya tuh perkata itu mungkin jangan di umum gitu loh, di ruangan dia apa di mana ini kalau umum jadinya viral. Saya nggak bagus seperti itu. Jadi kan hasutannya kemana-mana gitu loh, lebarnya kemana-mana sampai ke agama-agama jadi masuk gitu. Baik. Ya. Oh, kalau saya sih jelas sangat tidak setuju ya. Saya lebih setujunya kalau disebut dengan single parents. Karena wanita-wanita di Jakarta banyak yang secara mandiri, baik itu untuk dalam pekerjaan, jadi nggak hanya semata-mata itu mengurus rumah tangga. Oh, kalau menurut saya pengangguran ngawinin janda saya ya nggak logis lah. Lah yang enak ya laki-lakinya dong, atau bagaimana? Nambah beban aja. Ridwan Kamil itu kampanyenya cenderung hoax. Di Bandung aja kan sudah terbukti ya, melalui warga sana sendiri yang bicara, bukan dari warga Jakarta. Seperti banyak diketahui proyek-proyeknya Ridwan Kamil di sana. Itu omongan yang salah lah Pak, nggak mungkin juga pengangguran mau dompleng sama janda. Harusnya janda yang dikasih nafkah, bukannya untuk didomplengin sama orang-orang yang bujangan-bujangan gitu. Itu omongan nggak baik itu Pak, calon gubernur nggak baik itu. Ya kalau untuk Bapak Ridwan Kamil dengan dia statementnya melecehkan ini ya agama janda-janda itu, yang jelasnya kalau buat saya merasa kecewa kenapa dia tidak diadili, nggak seperti kayak Ahok waktu itu. Ahok begitu keluar statement seperti itu langsung proses berjilid-jilid demo. Nah sedangkan dia hingga saat ini tidak ada. Untuk ke Jakarta juga dia menghina di Jack ya sangat memalukan buat kita ya orang Jakarta, apabila kita sebagai warga Jakarta yang sudah lama tinggal di sini walaupun bukan asli sini Jakarta, bila mana kita dilecehkan ya tetap ada rasa sakit hati ya, yang manapun juga. Itu aja komentar saya. Sebetulnya saya nggak setuju dengan pernyataan itu. Mungkin akan lebih baik itu tidak disampaikan. Janda banyak di mana-mana. Saya kira kalau mau disantuni boleh-boleh aja sih. Selama kita mau dan mampu. Sebetulnya dulu saya juga di Bandung. Kamil pernah menjabat. Itu sampah di Bandung itu tidak terrealisasi, tidak bisa diatasi sampai sekarang. Iya, selesaikan dulu tugasnya di Bandung. Sampah aja nggak bener, apalagi di Cikarang. Saya tinggal di Cikarang tuh, waduh, semeraut sampah. Itu udah nggak beres. Gimana mau memimpin Jakarta yang luasnya betul-betul dan penduduknya terlalu banyak? Itu aja. Kalau menurut saya itu kan hanya prediksinya aja Pak. Kita sesuaikan aja nanti langkah-langkah yang berikutnya bagaimana tentang penyelesaian itu. Kalau menurut saya itu tergantung dari semua kalangan. Mungkin kalau saya pribadi saya tidak bisa memutuskan apapun, segala kendalanya itu urusan mereka Pak. Masalah etis nggak etis itu nanti proses yang melanjutkannya Pak. Itu proses Pak. Saya tidak bisa memutuskan. Ya semuanya, siapapun yang memimpin DKI, saya pengen semuanya itu kita bisa rapi, akurat, bisa memimpin rakyat.